Nggak usah nyalain video ya. Iya, nggak usah nyalain video. Tapi kali-kali boleh untuk menyalakan video. Ah enggak ah, jadinya jadi nggak pede nanti malahan salah ngomong. Ya udah, oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feni Febrianti dari 12 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan air plastik. Bahannya itu ada dua bahan. Yang pertama, biji polietilen dan yang kedua, plastik bekas yang sudah dikeringkan. Prosesnya, pertama, biji etilen di oven selama 2 jam dengan suhu 70 derajat. Nah, fungsi oven ini untuk mengeringkan biji polietilen agar nanti bisa menjadi ember yang sempurna, tahan lama dan bentuknya pun lebih sempurna. Setelah itu, oven mixing mixing biji polietilen dengan plastik bekas yang sudah dihancurkan. Aduk selama 5 menit. Setelah itu taruh di wadah, kemudian masukkan hasil mixing ke dalam mesin cetak. Mesin cetak ini akan mencetak secara otomatis sesuai dengan ukurannya. Pada proses ini, bahan plastik akan dipanaskan terdahulu dengan cara injeksi atau suntikan. Dalam waktu 40 detik, satu ember akan terbuat cukup cepat. Setelah itu, ember akan langsung dirapikan karena biasanya permukaan luar akan rapi dibanding permukaan dalam. Setelah ember dirapi, Fen, Feni, si Feni. siap, Ren. Ya, oke, lanjut. Terus. Udah, habis itu yang video yang kedua, yang box. Nah, saya takut mau jelasinnya. Oke, penjelasan yang kedua, Risma. Risma. Iya, Bu, sebentar. Oke. Oke, oke. Oke. Cara pembuatan ember. Mm-mm. Kita itu membutuhkan dua bahan, yaitu polietilen dan plastik bekas yang telah dihancurkan. Cara pembuatannya, yang pertama, biji polietilen ini di-oven selama 2 jam dengan suhu 70 derajat. Jadi kita nunggu dulu sampai 2 jam. Setelah di-oven, lalu biji itu di-mixing selama 5 menit sampai kedua bahan tersebut menyatu. Setelah itu lalu ditampung biji-biji ini ke dalam sebuah wadah. Habis itu masukkan biji yang udah di mixing itu hasil mixing biji plastik ke dalam corong. Ada itu corong itu mesin untuk mencetak ember secara otomatis sesuai dengan ukuran. Mm-mm. Pada proses ini, bahan plastik akan dipanaskan terlebih dahulu dengan cara injeksi atau suhu yang panas. Setelah itu, setelah diinjeksi, ember itu akan keluar sendiri. Cetakan itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian utama dan bagian penutup. Terus? Terus dalam waktu 40 detik, mesin ini dapat menghasilkan satu buah ember. Mm-mm. Setelah dicetak, ember tersebut dirapihkan. Ember yang dihasilkan tersebut dapat berukuran 25 sampai 30 cm. Mm-mm. Dalam satu kali proses pembuatan akan menghasilkan sekitar 3.000 ember.
dan kemudian biasanya dipasarkan di Pulau Jawa, Medan, Bali, dan Lombok. Yang terakhir itu memberi lubang dan catokan atau pegangan agar ember tersebut mudah untuk dibawa. Mm-mm. Ember tersebut untuk menyimpan air. Udah. Pakai indikatornya nggak usah kan Bu? Coba apa indikatornya? Indikator keberhasilan yang saya lihat itu pertama itu dari dukungan modal yang kuat, terus mudah didapatkan juga bahannya. Emang ini dapatnya Karena dari itu kan mana? dari plastik bekas itu Bu. Dari plastik apa? Dari bahan plastik bekas. Kan Oh, dari bisa. plastik bekas kan bisa. Emang itu bahan utamanya Bu, polietilen sama plastik bekas. Oh, polietilen sama bahan plastik bekas. Jadi plastik-plastik yang misalnya udah rusak itu bisa didaur ulang kembali ya. Ya, untuk Oh. pembuatan ember. Menurut saya sih. Oke. Kayak gitu. Terus habis itu? Dari segi jumlah produksi yang dihasilkan. Kan dalam satu kali pembuatan aja kita dapat 3.000 ember. Lu kan cepet tuh produksinya. Terus luas daerah pemasarannya kan udah sampai Pulau Jawa, Lombok, Medan, kan lumayan tuh jauh. Mm-mm. Kalau untuk luas pemasaran bukannya yang dipakai adalah para rumah tangga ya? Dari kalangan rumah tangga, dari kalangan pedagang, biasanya kan butuh ember. Ya bisa, tapi kan dari situ kita bisa kayak apa jualnya ke luar daerah Bu. Jadi lebih luas lagi sampai Jawa gitu, sampai luar daerah, nggak di sekitar tempat pembuatan itu. Oke. Terus ada lagi yang mau berpendapat selain Risma? Ada yang mau berpendapat selain Risma? Silakan. Adinda. Ya udah nih Bu. Ya, oke, sudah Risma. Ada lagi Risma mau Ya, Bu. dijelaskan? Mungkin sudah cukup Bu. Oh, sudah Terima cukup. kasih dari saya. Oke. Mohon maaf Bu, tidak pakai pembuka tadi. Atau kaget Ibu manggil saya langsung. Nggak apa-apa. Terima kasih, saya Risma Padilla, 12 TKP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang Dinda, coba Dinda ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menanyakan atau menambahkan nih? Enggak, Bu. Kayak Risma sama. Oh, sama. Oke, ada yang beda? Hadana, Vivi, Lulu. Ayo, Lulu, Rika, semua. Ayo, 12 AP. Ada yang mau menambahkan nggak? Enggak Ibu, saya kurang lebih pendapatnya sama kayak Risma. Oh, kurang lebih. Saya bingung sih mau masih nambahin kurang apa. lebih sama Udah seperti sama kok itu Bu. Oh, udah sama. Ada sama. Oke, sekarang yang kedua. Yang video yang kedua, siapa yang sudah? Izin, Bu. Saya video kedua belum nonton. Saya udah Bu. Saya udah belum Bu.